Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 praktikum analisa farmasi kuantitatif. Jadi pada praktikum kali ini kita akan melakukan uji nitrimetri. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama menetapkan kadar suatu senyawa obat dalam sampel menggunakan prinsip reaksi diazotasi. Yang kedua mengetahui dan memahami penetapan metode nitrimetri dalam bidang farmasi. Dan yang ketiga mengetahui dan memahami prinsip penetapan kadar metode nitrimetri. Prinsip kerja dari metode ini yaitu menggunakan reaksi diazotasi, yakni reaksi antara amin aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam. Nah, pembentukan titik akhirnya menggunakan indikator. Baiklah, nitrimetri merupakan metode analisis senyawa yang memiliki gugus amin aromatik primer atau senyawa lain yang bisa dihidrolisis menjadi amin aromatik primer. Nah, metode analisis yang dapat digunakan untuk analisis kadar paracetamol itu dengan nitrimetri dan spektrofotometri. Nah, titrasi nitrimetri ini titrasi oksidimetri yang menggunakan larutan standar yang standarnya itu merupakan oksidator, yaitu natrium nitrit. Nah, metode nitrimetri ini mempunyai kelebihan yaitu dia itu menggunakan alat yang sederhana, dan metode ini juga memiliki nilai akurasi yang tinggi untuk analisis dari paracetamol dalam sediaan tablet. Alat-alat yang digunakan yang pertama ada timbangan, Erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, buret, corong, statif dan klem, lumpang dan alu, lalu spatula, kertas perkamen, dan pipet volume masing-masing 1 buah. Lalu bahan-bahan yang digunakan ada NaNO2, asam sulfanilat, kalium iodida, amilum, HCl atau asam klorida, paracetamol, metil biru, tropeolin, dan juga aquades. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama itu pembuatan larutan standar sekunder 3,45 gram NaNO2 plus sedikit aquades ditambah volume AD 1 liter aquades dikocok hingga homogen. Yang kedua pembuatan larutan standar primer 1 gram asam sulfinilat plus sedikit aquades ditambah volumenya AD 1 liter aquades dikocok hingga homogen. Yang ketiga pembuatan indikator luar 0,75 gram Ki plus 5 ml aquades ditambah 5 gram amilum dalam 3 ml aquades dididihkan selama 5 menit. Yang kedua indikator dalam setetes tropelin 0,1% ditambah 3 tetes metil biru 0,1% ditambah pada setiap percobaan. Yang keempat pembuatan larutan NaNO2 100 gram asam sulfinalat plus 5 ml HCl plus 20 ml aquades didinginkan sampai suhu 10 derajat Celcius, dititrasi dengan larutan NaNO2 0,05 m dengan indikator Ki amilum, ditambahkan larutan titrasi selama 2 menit. Digoreskan larutan titrasi pada pasta Ki amilum segera menjadi warna biru. Yang kelima penetapan kadar paracetamol 500 mg PCT plus 15 ml HCl pekat plus 30 ml aquades direflux selama 60 menit ditambah 5 ml HCl pekat didinginkan pada suhu 10 derajat Celcius, dititrasi dengan larutan NaNO2 0,05 ml dalam batu es. Disiapkan indikator pasta Ki amilum di atas personel putih dan digoreskan sedikit sampai pada sampel pada indikator pasta di Ki amilum segera menjadi biru setelah sebelumnya didiamkan selama kurang lebih 2 menit. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan. Pada praktikum analisa farmasi kuantitatif kali ini, kita melakukan titrasi nitrimetri. Nah, titrasi nitrimetri ini juga disebut dengan titrasi diazotasi. Metode titrasi diazotasi ini merupakan penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku NaNO3. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yakni reaksi antara amin aromatik primer dan asam nitrit dalam suasana asam yang akan membentuk garam diazonium. Nah, dalam nitrimetri ini berat ekivalen suatu senyawa sama dengan berat molekul suatu senyawa, karena 1 mol dari senyawa bereaksi dengan 1 mol asam nitrit dan menghasilkan 1 mol juga dari garam diazonium. Dengan alasan ini pula nitrimetri itu
konsentrasi larutan bakunya sering dinyatakan dengan molaritas karena molaritas itu sama dengan normalitasnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari reaksi zat diazotasi atau nitrometri ini ada yang pertama itu ada suhu titrasi. Nah, suhu titrasi ini harus pada suhu rendah atau di bawah 15 derajat Celcius. Hal ini karena asam nitrit ini terbentuk dari reaksi natrium nitrit dengan asam yang tidak stabil. Jadi apabila suhu di atas 15 derajat dia akan mudah terurai. Dan garam diazonium yang terbentuk juga tidak stabil. Reaksi ini tidak stabil dengan suhu kamar karena garam diazonium ini apabila terurai akan terbentuk senyawa fenol dan gas nitrogen. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi titrasi amin aromatik ini pada reaksi diazotasi ini berjalan agak lambat. Titrasi ini sebaiknya dilakukan secara perlahan-lahan dan reaksi diazotasi bisa dipercepat atau dikatalis dengan penambahan natrium dan kalium bromida sebagai katalisatornya. Pada praktikum kali ini kita menggunakan sampel paracetamol untuk ditentukan kadarnya. Sampel paracetamol yang digunakan memiliki bobot 500 mg. Di dalam perhitungan kita mendapatkan bobot dari paracetamol ini sebesar 12,9 mg, 10,29 mg, dan 6,711 mg. Setelah itu ditambahkan dengan aqueous. Hasil akhir dari volume titran masing-masing itu ada 2,9 ml, 2,3 ml, dan 1,5 ml. Kemudian kita mencari konsentrasinya untuk mendapatkan kadar dari paracetamol ini. Dari data hasil pengamatan, tiap kelompok menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pada replikasi pertama, kadar paracetamol itu didapat 2,58%, replikasi kedua itu 2,05%, dan replikasi ketiga atau yang terakhir itu mendapatkan kadar sebesar 1,5%.